Saya berharap ini bagus ya, pembacaan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ini banyak menggugah saya. Saya mau merangkai kata-kata yang wow, bagaimana saya harus menggambarkan suasana malam sebelum penyalipan. Bagaimana Taman Getsemani menjadi taman yang menjadi puncak. Di situ pergumulan yang luar biasa yang Yesus rasakan. Ini tempat pergumulan yang mendalam, mau kehendak dia atau kehendak Bapa. Kehendak dia, karena dia pakai daging dan dia merasakan sakitnya, dia akan tahu dicabik-cabik nanti dalam 30 menit ke depan atau 1 jam atau 2 jam mungkin, saudara. Itu adalah malam ketika langit menangis. Wah, Yesus sedang betul peluhnya berubah menjadi titik darah. Dia tahu dia akan dicabik, dagingnya akan keluar-keluar. Dan dia harus merasakan yang manusia rasakan ketika cambukan itu datang. Inilah agoni Getsemani, saudara. Ada kekuatan koneksi yang memang disengaja di sini. Bagaimana Yesus mencari Bapaknya karena dia tahu nanti di Golgota ada saatnya relasi itu harus terputus ketika dia merasakan menanggung semua murka Allah. Dalam doa dia mengatakan dengan jujur, di tengah penderitaan yang akan segera dia tanggung, dia sudah bisa melihatnya karena dalam keilahiannya sebagai Tuhan, dia Tuhan yang Maha Tahu. Ini bicara tentang kekuatan yang sangat tinggi dalam hidup saudara. Saudara, bagaimana seperti pengusaha yang lagi bingung mencari kebijaksanaan, siswa yang mencari bimbingan, saudara. Saat kita tuh betul-betul ketika perusahaan sudah di titik krisis, kita tidak tahu mau kemana lagi. Itulah yang seperti Yesus sedang hadapi di Taman Getsemani. Agoni kehidupan yang dihadapi di sini tantangan yang sangat besar, seperti tantangan karir setiap kita, masalah keluarga. Dan di sini perlunya penundukan diri, penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Bagaimana Yesus dalam, bila kita mengeksplorasi doanya yang sangat sakral ini, bukan kehendakku Bapa. Dia sudah berulang kali dengan jujur, kalau bisa Bapak cawan ini lalu, dia tahu dia akan dicabik-cabik, dimaki-maki. Kalau bisa itu lalu, kalau bisa saja dosa ini ditanggung, gak pakai penyiksaan itu, bisakah Tuhan? Tapi dia 3 kali dia mendoakan doa yang sama, bahwasanya dia harus dicabik-cabik seperti domba yang disembelih untuk menanggung semua murka itu. Dan dia menang ketika dikatakan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Inilah letak kemenangannya, penyerahan diri total menghadapi kesulitan. Bukan mengubah situasi, tetapi mengubah hati lebih dulu. Saudara, ada saatnya kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan siap. Hati kita yang diubahkan Tuhan lebih dulu, di mana kita menyerahkannya total kepada Tuhan untuk menghadapi kesulitan dengan keberanian dan penyerahan diri. Getsemani adalah saksi bisu di mana Yesus menemukan kekuatan. Inilah yang menjadi rahasianya menang, karena sebenarnya pertempuran yang paling menekan itu bukan di kayu salib, tetapi di Taman Getsemani. Bayangkan bagaimana taman ini dalam kesunyiannya, karena murid-muridnya tidak berdoa syafaat untuk dia. Murid-muridnya tertidur di masa genting, masa krisis, dia butuh dukungan. Sampai malaikat harus turun menguatkan dia, karena sebentar lagi dia tahu dia akan disiksa, dicabik-cabik untuk menanggung murka Allah. Ada banyak pesan tersembunyi di Getsemani sampai peluhnya berubah menjadi titik darah. Koneksi yang terus dia jalin. Bagaimana kalau kita melihat dari ayat pertama, walau belum di jalan salib dia sudah terbiasa ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Kita pun penting sekali punya hubungan pribadi yang terhubung dengan Tuhan, saudara. Sebagai pengusaha kita harus punya jam doa yang berefleksi, saudara. Menavigasi agoni kehidupan ini, bagaimana Yesus menghadapi beban ke depan dalam beberapa jam lagi, dia sudah lihat itu di Taman Getsemani. Sama seperti saat kita mengkaitkan beban kita, kekhawatiran kita. Mungkin Anda sebagai karyawan, sebagai pengerja, ada banyak beban yang mungkin Anda tidak bisa tanggung lagi, saudara, untuk perusahaan saudara.
Anda perlu waktu tenang untuk menyerahkannya pada Tuhan. Inilah yang menekankan tentang pentingnya kewaspadaan. Mengingatkan kita sebagai setiap orang yang percaya untuk kita mengikuti bagaimana teladan Kristus. Dan dia memperingati muridnya berkali-kali, berdoalah supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Dia tahu pencobaan ke depan sudah siap untuk menyergap dia. Dan dia di situ berdoa. Sehingga bukan mengubah pencobaannya mungkin, tetapi mengubah hati kita sehingga kita siap dalam pencobaan itu dan menjadi menang. Ini perlu kewaspadaan rohani, saudara. Sama seperti kita, apapun profesi kita, mau mahasiswa, mau apapun, saudara, Anda harus selalu waspada dan berjaga-jaga, karena Anda tidak tahu keadaan bisa berubah. Orang yang tidak siap, maka dia akan kalah sebelum bertempur. Tetapi yang sudah siap, sama seperti orang yang sudah siap dengan persiapan matang, maka apapun ujian ke depan, dia pasti bisa menang. Mari kita punya waktu tenang, koneksi pribadi dengan Tuhan, agar kita waspada untuk tiap tantangan-tantangan rohani yang kita nggak tahu ke depannya nanti. Saudara, di Taman Getsemani, ini malam yang cukup panjang, mungkin 3 jam, saudara, tanpa tidur ya. Yesus nggak tidur, saudara. Ini malam terpanjang bagi Yesus, malam bergumul yang sangat panjang. Bagaimana Yesus selalu berdoa dan sangat kontras keadaannya dengan para murid yang tertidur. Saudara, intensitas doa Yesus ini menunjukkan pentingnya bagi kita dia memberi teladan kegigihan dalam mencari Tuhan. Ketika saya jadi seorang ibu yang penuh masalah, ya ini untuk semua kaum ibu, temukan kekuatanmu dalam doa di tengah rutinitas yang mungkin mulai menggerusmu secara tidak sadar. Kita selalu harus berjaga-jaga. Bagaimana para murid seharusnya berdoa di masa genting, 2 jam lagi Yesus akan disergap, tetapi mereka malah tidur. Karena duka cita kadang membuat kita hanya tertidur. Mungkin bukan tertidur fisik, tetapi tertidur rohani, kita lupa. Padahal ini harusnya menjadi metafora untuk kita siaga tidak lesu secara rohani di tengah kesulitan. Terutama kita nanti ada masanya masuk ke masa lansia. Bukan artinya karena sudah pensiun maka semuanya pensiun. Semangat hidup harus terus dimiliki oleh kaum lansia. Saudara, bagaimana Yesus menerima kekuatan dari malaikat? Ini menghubungkan bagaimana Tuhan akan memberi kita kekuatan di masa-masa sulit. Karena itu berdoalah dan berjagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Mungkin masalah akan tetap datang, tidak mengubah situasi, doamu belum tentu mengubah situasinya, tetapi sudah mengubah hatimu lebih dulu supaya kau berespon benar saat tantangan dan pencobaan itu datang sehingga kau menang. Kadang pencobaan diizinkan untuk bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Atau sebaliknya, kalau kita jatuh. Maka kita perlu gigih terus berdoa, saudara, untuk mencari kekuatan dari Tuhan, agar kita siap untuk menghadapi segala keadaan, segala musim kehidupan. Saudara, Getsemani juga ini, walaupun ini tempat pemerasan zaitun, saudara, menjadi minyak, ini melampaui pemerahan zaitun. Ini memeras hikmat dari Getsemani, saudara. Sama seperti minyak hanya bisa dihasilkan dengan tekanan yang kuat pada buah zaitun. Ada banyak pelajaran dari Getsemani kita, masing-masing punya Getsemani kita, pergumulan kita, saudara. Tekanan dan pergumulan, itu gambaran Getsemani tiap orang, di mana kita ditekan, apakah tekan hancur atau menghasilkan minyak yang wangi. Itu yang Yesus sedang alami, sehingga ini punya makna teologis, mengaitkan tekanan yang dihadapi dengan apa yang akan dihasilkan. Mungkin saat ini Anda sebagai pengusaha punya tekanan finansial, saudara. Ini bagaimana tekanan bisa menghasilkan minyak yang berharga, saudara. Kita hubungkan kesulitan bisa menghasilkan 2 orang. Sama seperti kopi, inilah bedanya ya. Saya pernah membaca perumpamaan, saudara. Kalau kopi dikasih dimasak, dia jadi wangi. Ditekan artinya. Tetapi kalau telur dimasak yang awalnya lembek, dia jadi keras. Jadi ada orang yang dia dapat tekanan, dia menjadi seseorang yang keras. Atau seseorang yang lebih lemah lembut.
Lemah lembut bukan berarti dia lembek-lembek gitu, bukan saudara. Tetapi dia sudah bisa menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya. Powerful, tetap powerful, tetapi dia lebih lemah lembut, bisa diajar saudara. Itulah hasil dari tekanan. Tekanan bisa menghasilkan hal yang baik atau yang buruk. Itu tergantung apa yang ditekan. Karena itulah kita berdoa, berjaga-jaga karena pergumulan, karena tekanan. Itu bisa mengubah kita kalau kita tidak siap dengan doa, saudara. Kita minta Tuhan mengubah hati kita agar kita bisa melewati tekanan itu dengan benar. Berlian itu ditekan dan dihasilkanlah berlian. Tetapi ada sesuatu yang ditekan, akhirnya hancur, saudara. Anda mau yang mana, saudara? Inilah Getsemani kita masing-masing. Kesulitan dapat menghasilkan pertumbuhan karakter kalau bersikap benar atau sebaliknya. Penyerahan diri adalah jalan keluar. Ini membahas bagaimana Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Bapa sebagai cara untuk mengatasi tekanan. Ini mendorong setiap kita untuk melakukan hal yang sama. Mendorong setiap kita untuk melihat kesulitan. Sebenarnya kalau kita punya sikap respon yang benar, ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan untuk menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan di tengah tekanan. Saya juga bisa katakan Getsemani adalah taman dari duka menuju kuasa. Jalan Getsemani adalah jalan dari duka menuju kuasa. Kita bisa menelusuri pengalaman Yesus di Getsemani ini adalah perjalanan emosionalnya dari kesedihannya yang begitu dalam menuju penyerahan dirinya dan penyerahan kuasa keilahiannya. Dia mengakui duka. Bagaimana kalau kita membaca hatiku mau mati rasanya. Karena dia sudah tahu bagaimana dia nanti akan dicabik-cabik. Saudara, dia Allah yang maha tahu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Tapi dia bisa batalkan itu dengan keilahiannya. Tapi di sini dia menundukkan dirinya. Pergumulannya pertama dan kemenangannya pertama adalah di Getsemani. Bagaimana Yesus awalnya, lebih baik Anda jujur kalau memang Anda tertekan, jujur pada Tuhan. Seperti yang Yesus telah beri kepada kita teladan. Dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Mungkin ada tekanan yang sudah Anda tidak tahu. Ketika keluarga Anda mungkin tiba-tiba meninggal semua dalam kecelakaan yang Anda tidak bisa mengerti. Anda tidak bisa mengubah situasinya, itu sudah terjadi. Tetapi yang bisa kita teladani seperti yang sudah Yesus bisa lihat, tidak bisa diubah. Cawan itu harus ditimpakan kepada dia sebagai anak domba penebus dosa. Dan kesedihan, ketakutannya ini memvalidasi pengalaman duka. Siapapun Anda yang mungkin saat ini berduka, kehilangan yang tidak bisa Anda ubah, tetapi bisa Anda bawa duka itu kepada Allah. Allah siap mendengar. Di sini akan ada kekuatan saat kita berdoa, bukan tidur, saudara. Inilah besarnya peran doa dalam memberi kekuatan, seperti kekuatan yang diberi kepada Yesus di Taman Getsemani. Ini juga yang akan memberi kita kekuatan di tengah kesulitan kita, di tengah Getsemani kita masing-masing. Karena itu jangan berhenti berdoa, berdoa terus. Mungkin doanya sama, bukan berarti kau kurang iman. Saya pernah sama suami saya bilang, Papa doain, Mama bentar lagi mau sidang. Kan sudah didoain sambil dia ngantuk-ngantuk gitu ya saudara. Nyebelin banget saudara, ya. Saya bilang, iya, Mama kenapa sih kurang iman? Kan sudah Papa doain kemarin malam. Iya, doakan, saya sebentar lagi. Saya baru ngerti itu. Kenapa? Walaupun saya sudah berdoa tadi malam, saya minta dukungan doa lagi sama suami saya. Itu bukan berarti saya kurang iman. Sama seperti Yesus, sebentar lagi dia bilang, dia doa yang sama dia ucapkan. Yesus aja mengucapkan doa yang sama 3 kali di Taman Getsemani. Kita tuh jangan ngerendahin orang bilang, kamu kurang iman, kemarin sudah minta doa, sekarang doa lagi, sebentar doa lagi. Sambil nguap-nguap lagi, anggap remeh, itu orang sombong. Kalau istrimu minta didoakan, terus didoakan. Mungkin dia mau operasi, udah kau doakan 1 jam lagi, dia minta doakan lagi. Itu manusiawi. Tuhan Yesus aja minta doa sampai 3 kali. Doanya sama, itu aja bukan berarti dia kurang iman. Kamu yang kurang iman. Kamu yang hitung-hitungan dalam doa. Nggak boleh hitung-hitungan dalam doa. Kalau istrimu minta sampai 3 kali, 5 menit, tiap 5 menit doakan. Doakan, itu bukan kurang iman. Kamu yang kurang iman sampai kalau ngomong sambil nguap lagi, itu anggap remeh. Itu namanya suami anggap remeh. Jadi siapapun Anda, istri Anda, suami Anda minta didoakan lagi terus. Padahal tadi sudah Anda doakan. Jangan ngomel dari mulut Anda bilang, tadi kan sudah didoakan, kurang iman. Atau kemarin kan sudah itu kamu manusia sombong. Ngerti kamu? Jadi kalau istrimu minta, Papa doakan lagi.
Jangan ngomel mulutmu, masih mending istrimu minta doa, bukan minta tas Hermes. Nanti pembantumu nggak minta uang, kau kasih uang. Ya kan, istrimu cuma minta doa, kau omelin, kau bilang kurang iman lah, kau hakimi. Bahkan untuk waktu masuk awal bulan, istrimu buat salah pun, kau hukum dia dengan tidak berdoa. Padahal kau sedang menghukum dirimu. Ini orang-orang munafik, dia pikir kalau udah cukup doa itu, sudah dia orang yang paling kudus. Doanya cuma sekali. Gak boleh berbuat dosa, baru boleh berdoa waktu awal tahun sama tutup tahun. Kalau berbuat dosa tadi ngomel-ngomel, gak pantas berdoa. Terus nanti kalau udah didoain, minta doa lagi, berarti kurang iman. Bukan dia yang kurang iman, kamu yang kurang iman. Justru karena Yesus saja sudah beri teladan, saudara ya. Yesus itu beri teladan, dia tuh udah tahu nanti ke depan ada hal yang sangat mengancam dia. Dia minta doa lagi, itu menguatkan dia karena kita aja manusia murni. Kalau Yesus, dia 100% manusia memang murni, tetapi dia juga punya kekuatan ilahi sebagai Tuhan. Dia minta doa ketika mungkin 2 jam atau 3 jam lagi dia akan disergap dan dia akan dicincang-cincang, dia akan seperti domba yang disembelih. Doanya sama itu lagi. Makanya kalau istrimu minta doa lagi, masih mending daripada dia minta uang. Ya mungkin dia juga minta uang, lebih baik dia mau mengawali dengan minta doa. Jangan lu ngomel-ngomel, lu tidur-tidur, ya udah perut lu besar makin besar lagi. Padahal istrimu cuma minta doa. Seharusnya kau doain, mau dia minta 10 kali, 5 menit terakhir sebelum dia sidang, doain. Siap sidang juga doain. Ya, setiap saat berdoa itu bukan dia kurang iman. Yesus aja berdoa-doa sampai 3 kali doa yang sama sebelum dia disalibkan. Sebelum dia masuk masa penyiksaan diolok-olok. Tapi kalau dia mau sidang aja lu hitung-hitungan doanya. Tadi kan sudah didoain mama. Ini suami-suami yang kurang iman justru. Masih mending istrimu minta doa. Pembantumu gak minta uang, lu kasih-kasih uang. Nah ini, suami munafik perlu bertobat. Lu kalau dengar bertobat lu. Makanya kalau lu denger doa ini ya, apalagi yang lu yang rancang teks ini, bertobat. Ya, tapi sudahlah, sudah mulai bagus ya. Banyak sekarang istrinya yang untuk doa saja, istrinya yang minta doa. Susah banget suaminya, padahal diajak doa, bukan diajak dugem, bukan diajak yang lain-lain, cuman diajak doa. Susahnya minta lama banget. Nanti kalau dia butuh baru dia mau doa. Doa itu bukan harus saat kau butuh. Doa itu setiap saat, itu koneksi yang gak bisa hilang, saudara. Lu mau beli ini, beli itu, berdoa itu bukan konyol. Justru konyol kalau udah terjadi sesuatu yang buruk baru berdoa. Mau doanya itu aja. Kalau itu yang membuat dia tenang dan kuat, biarin. Itu yang teladan Yesus buat di Taman Getsemani, saudara. Nah, jadi kalau suami-suami diajak istrinya berdoa atau minta doa berulang-ulang, jangan lu ngomel. Tadi kan udah didoain. Doain aja, kenapa rupanya? Ya, masih mending dia minta doa. Bukan minta tas Hermes, minta ini itu ya. Kalaupun Tuhan kasih, jangan kau dipikir cuma dari dirimu gitu ya saudara. Ini untuk suami-suami yang memperingati suami-suami yang sulit diajak doa. Atau yang suka ngomel diajak doa. Atau yang harus menanti kekudusan istrinya nggak boleh salah baru boleh berdoa. Bertobatlah Anda ya. Masih syukur istri Anda ngajak Anda doa, bukan minta ini itu ya. Masih syukur, sulit dapatin istri kayak gitu ya. Jadi itu ya, jadi di sini Taman Getsemani bisa kita lihat ini menyoroti peran doa yang memberi kekuatan pada Yesus. Kita juga harus mencari kekuatan itu dalam doa. Melangkah dalam kuasa penyerahan diri. Ini bagaimana kita menyerahkan diri kita. Seperti teladan Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Inilah yang akan membuka jalan bagi kebangkitan dan kuasa. Inilah yang akan menawarkan harapan bahwa penyerahan diri pada Tuhan dapat membawa kuasa dalam kehidupan kita. Ini mengakui duka kita, mencari kekuatan dalam doa, dan melangkah maju dengan keyakinan dan penyerahan diri pada Tuhan. Saudara, bila kita bisa membuat kesimpulan, bila saya menganalisis dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ini, punya banyak pesan-pesan abadi yang sangat relevan bagi kita semua, saudara. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini memberi kita pelajaran berharga tentang kekuatan doa, keberanian dalam menghadapi kesulitan, dan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Jadi, biar ini menjangkau hati dan pikiran kita semua.
untuk bisa menerapkan teladan Yesus ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau terus terkoneksi dengan Engkau, sumber yang tidak terbatas. Kami terbatas, tetapi selama kami terkoneksi dengan Engkau, Tuhan yang tidak terbatas, bersama Engkau kami bisa melewati masa kelam apapun, musim kehidupan apapun. Kami mau tekanan itu justru menghasilkan berlian, dan kami mau diproses dengan itu sehingga kami bisa mengekang keinginan kami, bukan kehendak kami, kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian hari ini, Tuhan Yesus memberkati.